Ya, pada saat kampanye Mas Ya. Gibran di Sidoarjo, saya menyampaikan, Mas Gibran, kalau nanti jadi wakil presiden, jangan lupa Jawa Timur, jangan lupa Bumi Majapahit. Disinilah Ya. dilahirkan Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangrua. Disinilah dilahirkan konsep Nusantara. Pada saat kemarin di Hambalang, itu juga yang saya sampaikan kepada Pak Prabowo. Pak Prabowo, jangan lupa kami yang ada di Jawa Timur. Inilah Bumi Majapahit, bumi yang melahirkan konsep Nusantara, bumi yang melahirkan konsep Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua. Bersama saya Bambang Sadiono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadiono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara yang kami beri judul Menuju Indonesia Emas 2045 bersama Prabowo Gibran. Saat ini saya sedang bertemu bersama seorang tokoh yang saya kira kita semua sudah kenal, yaitu Ibu Dr. Anda Hajah Khofifah Indar Parawansa MSc. Beliau adalah Ketua Umum DPP Muslimat Nahdlatul Ulama. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah, saya bagi semuanya Ya, sehat. baik. Ya, Ibu Khofifah ini lahir di Surabaya 19 Mei 1965, menyelesaikan S1 di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga 1991 dan di Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Surabaya 1989, kemudian melanjutkan S2 di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia lulus 1997, pernah menjadi eh, pimpinan atau anggota DPR RI, pernah menjadi kepala BKKBN dan Menteri Pemberdayaan Perempuan, pernah menjadi Menteri Sosial, dan terakhir menjabat sebagai Gubernur Jawa Timur. Nah, supaya lebih jelas mungkin Ibu berkenan menceritakan sedikit perjalanan karirnya, mungkin mulai pernah di DPR, di Menteri, dan terakhir di Gubernur Jawa Timur. Silakan, Bu. Ah, Pak Bambang, sebenarnya saya itu mengalir aja. Jadi Ya. ketika ditawari untuk menjadi calon anggota DPR RI tahun 92, itu pada posisi saya masih sangat menimbang-nimbang karena saya orang daerah dan saya tidak punya kawan di pusat, relatif saya nggak punya kawan dekat di Jakarta. Waktu itu umur saya menjelang 27 tahun. Eh, saya punya pertimbangan yang sebetulnya tidak ringan, tidak sederhana. Menurut saya, kalau nanti ada perhitungan atau hisab di hari akhir, maka yang dihisab paling panjang, paling lama itu anggota DPR RI. Wah. Karena dia langsung perwakilan rakyat kan, dia mewakili rakyat. Kalau RI berarti se-Indonesia meskipun ada dapil-dapilnya. Kalau nanti ada masyarakat yang merasa katakanlah anaknya tidak bisa sekolah karena tidak diperjuangkan atau karena dia tidak punya uang sehingga tidak bisa mendapatkan layanan kesehatan, maka bayangan saya waktu itu sederhana sekali.
Wah, ini berarti nanti pertanyaan kepada anggota DPR itu panjang sekali, berat sekali, beban anggota DPR di hari akhir. Kemudian saya konsultasi kepada guru saya, seorang perempuan yang luar biasa. Saya menyampaikan kepada guru saya, apakah saya akan mengisi tawaran, mengisi formulir. Itu baru tahapan mengisi formulir itu. Akhirnya guru saya menyampaikan, Kofifa niatkan ijtihad. Ijtihad adalah bekerja keras dan sungguh-sungguh. Kalau kamu sudah berijtihad, sudah bekerja keras dan sungguh-sungguh, maka kamu sudah mendapatkan pahala. Kalau ijtihadmu itu benar dan sukses, kamu bisa dapat 2 pahala. Kalau ijtihadmu belum sukses, kamu pun sudah mendapatkan pahala karena sudah bekerja keras dan sungguh-sungguh. Jadi aspek spiritual memang begitu kuat, memberikan ruh dalam proses perjuangan saya sampai kemudian saya mengisi formulir anggota DPR RI di tahun 92 dari Partai Persatuan Pembangunan, dan alhamdulillah saya saat itu mendapatkan, dulu kan masih tertutup sistemnya ya. Ya, Jadi orang betul. bilang jadi nomor sandal, nomor sepatu dan seterusnya. Dan untuk di Jawa Timur, alhamdulillah saya dapat nomor jadi dan akhirnya jadi. Kan ada yang jadi calon, ada yang jadi calon dan ada yang calon jadi. Nah itu. Kira-kira seperti itu. Proses itu mengalir sedemikian rupa sampai kemudian Gus Dur dan PBNU mendirikan PKB, dan saya diminta bergabung di PKB salah satu ketua. Di tahun 98 tidak banyak ketua partai dari usia yang relatif muda seperti saya pada saat itu. Dan saya izin kepada Pak Hamzahas, sampai 3 kali saya izin bahwa saya dipanggil ke rumah saya. Dan kalau di P3 itu memang aspek keterwakilan itu kuat sekali. Ada yang perwakilan NU, perwakilan MI, perwakilan SI, itu kuat sekali representasi keterwakilan itu. Lalu saya pamit kepada Pak Hamzahas. Pak Hamzah, saya dipanggil ke rumah saya. Saya dulu diantarkan NU, sekarang NU mendirikan partai. Saya pamit untuk kembali ke rumah. Kira-kira begitu. Sampai menjelang saya berangkat ke Ciganjur, karena deklarasinya di Ciganjur, saya masih bertelepon kepada Pak Hamzahas. Pak Hamzah, saya mau berangkat ke Ciganjur, saya mohon izin untuk kembali ke rumah. Jadi hal-hal seperti itu saya lakukan. Saya ingin bergabung dengan baik, dan ketika saya kembali ke rumah, waktu itu PKB Gus Dur ya Pak Bambang, Ya, saya juga apa pamitan dengan baik juga. Sampailah kemudian tahun 99, ternyata suara PKB cukup signifikan, dan pada saat itu termasuk PKB yang punya peluang untuk menjadi pimpinan DPR. Kemudian hmm. Gus Dur menginstruksikan kepada fraksi DPR untuk mencalonkan saya sebagai wakil ketua DPR Ya, RI. Kemudian belum genap 1 bulan, ada proses pemilihan menteri. Sesungguhnya yang ditugasi Gus Dur menelpon beberapa calon menteri itu saya. Saya ditugasi menelpon beberapa calon menteri, termasuk di dalamnya saya ditugasi menelpon Bu Profesor Saparina Sadli untuk menjadi Menteri Peranan Wanita. Kemudian besoknya eh, saya eh, diundang di 7 miliar penduduk dunia. Itu hmm. seminar dilakukan oleh BKKBN DKI. Nah, Ya, kira-kira jam 1 ya, hampir setengah 1 lah. Acara itu di break.
karena ada pengumuman kabinet dan nama saya termasuk sama Pak Hasbala M. Saad, itu Menteri HAM waktu itu. Kita sama-sama jadi narasumber dalam seminar itu dan diberi untuk disampaikan bahwa dua narasumber kita, Pak Hasbala M. Saad dan Khofifa Indar Parawansa, diumumkan menjadi menteri. Khofifa Menteri Peranan Wanita, Pak Hasbala Menteri HAM. Setelah itu Bu Prof. Saparina Satri menelpon saya. Prof, tadi saya telepon tidak bisa sambung. Iya Bu, saya sedang di forum. Saya bilang, "Eh, saya sampaikan kepada Gus Dur, saya terlalu tua untuk menjadi menteri." Lalu eh, beliau bilang, I'm too old to become minister. Beliau bilang gitu. Memang berapa usia ibu? Saya sudah 70 tahun, Hof. Kata Gus Dur, sudah kalau gitu Bu Sadri saja yang cari. Itu Gus Dur, anak buah Gus Dur itu, Hovifa. Ya sudah ibu aja yang telepon. Jadi sesederhana itu. Bu Sadri yang menelpon saya minta untuk menjadi Menteri Peranan Wanita. Saya kemudian telepon Pak Alwi. Pak Alwi Sihab waktu itu sudah diumumkan menjadi Menlu. Saya bilang, Pak Alwi, saya nggak mau jadi menteri, saya wakil ketua DPR saja, spektrumnya lebih luas. Kita sama-sama di DPR kan, Pak Bambang. Jadi Nggih, nggih. spektrumnya lebih luas. Saya bilang gitu. Kalau Menteri Peranan Wanita, saya 6 bulan waktu itu hampir selalu menyampaikan bubarkan saja Menteri Peranan Wanita. Jadi saya yang berkali-kali bilang bubarkan saja. Kenapa? Karena saya mitra dari Kementerian Peranan Wanita. Anggarannya di tahun 99 itu cuma 9 miliar. 9 miliar untuk ngurusi perempuan dan anak se-Indonesia. Bisa dibayangkan. Jadi waktu itu saya sambil guyon ke Mbak Erna Witular di Ya. rapat sebelum rapat kabinet itu. Saya bilang ini ada kementerian karitatif dan itu adalah Menteri Peranan Wanita. Ada menteri yang prestigious dan itu adalah Menteri Kim Praswil dulu, Menteri Kim Ya. Praswil. Nah, kemudian eh, saya bilang Menteri Kim Praswil itu anggarannya 10.000 lebih tinggi dari Menteri Peranan Wanita dan seterusnya. Kita sering kemudian mencoba melakukan rasionalisasi dari 10 triliun, 10.000 kali ya, 1.000 kali, bukan 10.000 kali, 1.000 kali dari anggaran Menteri Peranan Wanita. Hanya saya juga menyampaikan kepada Gus Dur, Gus Dur tolong nama kementeriannya dirubah. Jangan Menteri Peranan Wanita, tapi Menteri Pemberdayaan Perempuan. Usul Hmm. saya disetujui oleh Gus Dur. Jadi beliau tanya apa bedanya Mbak peranan wanita dengan pemberdayaan perempuan. Saya menyampaikan Gus Dur, peranan wanita itu bahasa Inggrisnya women's role. Kalau pemberdayaan perempuan women empowerment. Jadi how to empower di berbagai sektor. How to empower, how to empower. Yang dibutuhkan perempuan adalah empowering of women di berbagai sektor. Akhirnya Gus Dur setuju. Ada lagi Mbak, nggih Gus Dur, saya bilang, apa? Saya usul one gate policy system. Beliau tanya, apa itu one gate policy system? Saya sampaikan, Gus Dur, kalau urusan pertanian, itu kan banyak itu apa eh, obat-obat di hama gitu, obat penyemprot hama itu loh Pak Bambang. Itu ada Nggih. yang tidak cukup friendly terhadap kesehatan reproduksi perempuan bisa bilang. Jadi kebijakannya di Kementerian Pemberdayaan Perempuan, pelaksanaannya tetap di Kementerian Pertanian. Jadi kalau ada obat-obat apa yang harus disemprotkan dan itu untuk apa hama
tertentu yang tidak friendly terhadap kesehatan reproduksi perempuan, ya itu harus ada proses di mana pada saat tertentu itu jangan dilakukan oleh perempuan sehingga akan berpengaruh pada kesehatan reproduksi perempuan. Kalau persoalan perempuan itu derajat kesehatan perempuan, kemudian angka kematian ibu, maka tetap di waktu itu departemen, sekarang kementerian, departemen kesehatan, eh, penyelenggaraannya tetap, tetapi keputusannya ada di Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Kira-kira seperti itu. Ketika kita cerita GDI, Gender Development Index, maka Ya, pendidikan perempuan, ekonomi perempuan, kesehatan perempuan tetap di Kementerian Teknis, tetapi polisinya ada di Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Kira-kira ya. seperti itulah. Ya. Baik, Ibu jadi anggota DPR, pimpinan DPR, kemudian jadi menteri, kalau nggak salah merangkap kepala BKKBN, menjadi menteri sosial. Nah, kemudian kelihatannya jabatan sebagai gubernur Jawa Timur itu yang dianggap apa ya, mahkotanya itu seperti apa? Karena Ibu pernah berjuang tidak berhasil, tapi mengulang lagi sampai berhasil. Nah, menurut Ibu, posisi gubernur Jawa Timur ini seperti apa? Kalau menteri itu pembantu presiden ya, tapi Ya. kalau kepala daerah ya kepala daerah. Jadi artinya Nah, bahwa dia akan menjadi policy makers seutuhnya gitu. Berbagai sektor ada di dalam koordinasi sang kepala daerah, apakah kabupaten kota ataukah provinsi. Saya rasa kalau untuk menggembleng kepemimpinan kepala daerah lebih memberikan ruang bagi kita semua untuk mengasah kepemimpinan dan mendedikasikan dari semua sektor untuk bisa eh, tentu meningkatkan kinerja dari daerah yang dipimpinnya. Begitu juga koordinasi dengan Forkopimda. Jadi itu sangat berbeda dengan kementerian. Jadi kalau di daerah kita koordinasi intensif dan harus efektif dan juga produktif. Apakah dengan Panglima Daerah Militer, Pangdam, kemudian Kapolda, kemudian Kajati. Kalau Jawa Timur ini ada Pangdiviv 2 Kostrad, Jawa Timur ini juga ada Pangko Armada 2, di Jawa Timur ini juga ada Gubernur AL. Wah, jadi ada gubernur yang dipilih, ada gubernur yang pakai pemilu, ada yang nggak pakai pemilu. Jadi ada gubernur Akademi Angkatan Laut, kemudian ada Dan Kodiklatal. Jadi betapa kemudian ruang koordinasi kita begitu luas dan semua harus terkoordinasikan dengan sinergi yang sangat baik tentunya kalau kita ingin produktif ya. ya, jadi Ibu sudah berhasil atau terpilih menjadi gubernur Jawa Timur. Nah, kemudian apa yang menurut Ibu mungkin Ibu juga nggak terlalu nyaman untuk menyampaikan, tapi kan kita semua pengen tahu ini selama sekarang menjadi apa itu menjadi gubernur Jawa Timur itu apa yang sudah dicapai yang bisa digambarkan sampai saat ini Provinsi Jawa Timur ini. Mungkin begini, ini mungkin boleh disebut salah satu kalau saya sebut indikator ya indikator kalau mungkin eh, melihat bagaimana capaian prestasi ya capaian prestasi tapi mari kita nanti melihat begini dari semua provinsi di 5 tahun terakhir kemarin insya Allah Jawa Timur provinsi yang mendapatkan apresiasi terbanyak di antara Hmm. seluruh provinsi di Indonesia sampai dengan 13 Februari itu Jawa Timur mendapatkan apresiasi regional, nasional, dalam dan luar negeri ada 738. Ada 738. 738 penghargaan. Kira-kira seminggu setelah PJ.
ada lagi penghargaan, tapi itu juga penghargaan zaman kami. Misalnya gubernur dengan manajemen Basnas terbaik gitu. Jadi eh, itu kan nggak bisa seminggu 2 minggu. Penilaiannya kan tahunan kemarin. Ada beberapa apresiasi lagi, tapi itu di luar dari 738. Kenapa menjadi banyak? Karena misalnya untuk halal industri itu ada 9 kategori, kami dapat 7. Dari 7 itu 5 kami dapat 5 kami dapat ranking 1, 2 ranking 2, dan akhirnya kami juara umum. Jadi kenapa banyak? Karena dari indikator yang kriteria yang dibuat oleh lembaga yang punya otoritas menyelenggarakan itu, kita memang mendapatkan cukup banyak. Untuk renewable energi misalnya ada 5 kategori. Dari 5 kategori, lima-limanya kami dapat. 4 itu juara satu, satu juara dua. Jadi banyak sekali Ya, yang kami dapat. Misalnya tadi itu renewable energy 5 kategori, lima-limanya kami dapat. 4 juara satu, satu juara dua. Kemudian ada dari BKN ya, Badan Kepegawaian. 5 kategori, lima-limanya kami dapat. Jadi seperti itu, LAN ada tiga, tiga-tiganya kami dapat. Itu yang menjadikan apresiasi yang diterima oleh Pemprov Jawa Timur itu menjadi terbanyak. Tapi ya, mari kita melihat bahwa saya dilantik tanggal 13 Februari 2019. ya, 2020, 2020 Jawa Timur untuk pertama kalinya produksi padi di Jawa Timur tertinggi di antara seluruh provinsi di Indonesia. 2020, 2021, 2022, 2023. 4 tahun berturut-turut kita mendapatkan data bahwa padi yang diproduksi Jawa Timur tertinggi di antara seluruh provinsi di Indonesia. Pertama kalinya di tahun 2020. Kemudian di tahun 2020 eh, anak-anak SMA, SMK Jawa Timur yang diterima di perguruan tinggi negeri dengan dan tanpa tes terbanyak di antara seluruh provinsi di Indonesia. Begitu juga 2021, 2022, 2023. Jadi 4 tahun berturut-turut dari Pemprov Jawa Timur, siswa-siswi kita yang luar biasa, kepala sekolah yang luar biasa, wali murid yang luar biasa, telah mengantarkan prestasi pendidikan Pemprov Jawa Timur di antara seluruh provinsi yang diterima di perguruan tinggi negeri dengan dan atau tanpa tes reguler dan KIP perguruan tinggi, empat-empatnya jalur Jawa Timur tertinggi diterima di perguruan tinggi negeri. Saya rasa ini prestasi yang luar biasa yang diraih oleh siswa-siswi Jawa Timur dari seluruh sekolah, guru, wali murid, dan tentu prestasi siswa-siswi sendiri yang luar biasa. Saya rasa cukup banyak hal-hal seperti ini yang ya, bisa kita ya, sampaikan bahwa ini tentu peran serta semua pihak. Peran serta semua pihak. Bahwa ada orkestrasi, iya. Gubernur bagian melakukan orkestrasi. Tapi bahwa ini kerja keras semua pihak. Ada private sector yang luar biasa sehingga TPT, tingkat pengangguran terbuka di Jawa Timur selalu di bawah rata-rata nasional. Saya rasa banyak hal yang kita bisa melihat bagaimana investasi di Jawa Timur 5 tahun berjalan selalu di atas rata-rata nasional. PMA-nya juga cukup strategis di Jawa Timur dan hal yang mungkin barangkali perlu saya sampaikan lebih sebagai tahadus bi nikmah, menyampaikan syukur nikmat kita. Kalau Pak Presiden Jokowi bulan Oktober yang lalu itu meluncurkan Indonesia Emas 2045 sama ya, temanya Mas Bambang ini, inspirasi menuju Indonesia Emas 2045, itu target industri manufaktur secara nasional 30% nasional di 2045. Tapi di Jawa Timur
2022 itu sudah mencapai 31,34. Oh. Kalau target nasional 2045 itu 30%, Jawa Timur Ya, 2022 sudah 31,34. Mei tahun ini berarti dua ya. bulan lagi, insya Allah sudah akan tembus 35% industri manufaktur di Jawa Uh, Timur. Oleh karena itu, saya mendiskusikan ini lebih 2 tahun kepada sangat banyak stakeholder. Saya bilang, kalau sudah diprediksi 35% di 2024 bulan Mei, ini kan kita mengundang para perencana strategis, juga ya. kita mengundang BKPM. Hitungannya sama, 35% insya Allah industri manufaktur di Mei, 2 bulan lagi ini sudah bisa dicapai oleh Jawa Timur. Maka waktu itu saya menyampaikan kita harus menjangkau SDM. Bukan berarti bahwa kita eh, apa tidak mempercayai kekuatan SDM di dalam negeri, tapi bahwa kita perlu menjangkau karena Ya. harus ada pola akseleratif percepatan-percepatan. Maka kemudian kira-kira 2,5 tahun lalu kita sudah mulai koordinasi dengan King's College London. Orang yang mengetahui strata Kings London, tentu mereka mengetahui bahwa untuk masuk saja nggak mudah, apalagi mendapatkan kesempatan bekerja sama dengan Kings London. Nah, eh, bulan Mei lalu utusan dari Kings London ke Jawa Timur. Bulan Agustus kami melakukan kunjungan balik ke Kings London. Setelah itu bulan September mereka datang lagi ke Jawa Timur, lalu ada penandatanganan kesepakatan bersama dengan penyelenggara. Insya Allah September tahun ini, Maret ini sudah mulai rekrutmen mahasiswa. Maret ini hanya untuk master degree sudah akan dimulai. Sementara hanya 25 mahasiswa untuk satu kelas. Mereka akan fokus pada digital future. Semua Ya. dosennya dari King's London, pola rekrutmennya juga dari King's. Ini untuk apa? Untuk melakukan akselerasi pemenuhan kebutuhan keberseiringan dengan industri manufaktur yang sudah insya Allah 2 bulan lagi akan tembus 35%. Begitu juga kemudian dengan Sydney Western University ini yang diluncurkan oleh Pak Menteri Pendidikan dan Pendidikan Tinggi Mas Nadiem waktu itu di Surabaya bulan September juga beliau sampaikan Mbak Hof ini S1 pertama dari perguruan tinggi asing yang diizinkan dan itu dibangun di Surabaya dengan Sydney Western University ini untuk digital innovation. Jadi artinya bahwa penguatan SDM ini luar biasa kita lakukan dengan berbagai ikhtiar. Karena memang untuk mengikuti percepatan industri manufaktur yang ada di Jawa Timur. Jadi ini akan menjadi referensi bersama bagaimana percepatan industri manufaktur bisa dilakukan oleh daerah atau salah satu provinsi di Indonesia Ya. dan itu dilakukan di Jawa Timur. Ya. Nanti Baik. terlalu banyak nggak enak Ya. dipikir saya. Luar biasa. Dengan ini aja sudah apa ya? Me- Meyakinkan kenapa ketika menjelang pencalonan presiden dan wakil presiden untuk pemilu Pilpres 2024 banyak yang menyebut-nyebut Bukoviva adalah salah satu calon yang layak. Itu lama sebelum apa itu proses mendekati apa pemilihan. Nah, tetapi kemudian akhirnya yang diputuskan seperti yang kita tahu dan Jawa Timur adalah salah satu daerah penentu disebut-sebut penentu kemenangan ada di Jawa Timur dan Bukoviva menurut saya termasuk kloter terakhir ya yang terakhir memberi dukungan kepada Pak pasangan Prabowo Gibran. Nah ini yang mungkin saya pengen tahu itu eh, mengapa mengapa terakhir dan itu salah satu faktor yang Nanti menentukan. bukan tanda terakhir-terakhir begitu. Eh, Ya, kalau kawan-kawan media di Jawa Timur mereka tahu kan waktu ya, itu akan ada percepatan PJ. Jadi ya, semula terkonfirmasi 31 Desember itu sudah akan dilantik PJ. Ternyata ada proses MK.
proses MK kemudian dikabulkan, jadilah kemudian sesuai dengan tanggal dilantik, maka tanggal itulah berakhir masa periode. Nah, ini kawan-kawan tanya yang di Jawa Timur, kapan Bu mengumumkan? Nantilah saya sepulang umroh. Persis itu. Sepulang umroh tanggal 10 ya. Tanggal 9 saya landing di Jakarta. Tanggal 10 pagi saya landing di Surabaya. Kawan-kawan media kan ya nagih dong. Mbak, Ya. katanya mau diumumkan sepulang umroh. Iya, saya bilang gitu. Sekarang saya mau umumkan. Jadi saya siap untuk menjadi tim pemenangan Paslon 02 Prabowo Gibran. Saya siap untuk masuk tim kampanye nasional dan saya siap untuk berkampanye secara nasional. Itu sebetulnya sudah dalam hitungan saya dan kawan-kawan sebetulnya. Ya. Ya, kalau boleh diceritakan gitu, apa Bu faktor-faktor kuat yang mendorong pilihan itu? Apakah termasuk Pak Presiden Joko Widodo? Eh, kan sebetulnya saya waktu itu berharap bahwa kalau sudah selesai PJ berarti saya tidak lagi pada posisi formal gubernur gitu kan. Jadi Ya, sekalian saja selesai PJ saya akan mengumumkan. Tetapi bahwa kalau MK itu kemudian memutuskan sesuai tanggal dilantiknya, nah itu kan tanggal 13 tuh berakhir, tanggal 14 coblosan. Jadi tidak, saya nanti setelah umroh. Sesederhana itu sebetulnya. Ya pasti komunikasi, baik. komunikasi dengan itu kan Mas Ganjar ya kawan saya, Pak Mahfud Ya, kawan saya, ya Mas Anies juga kawan saya, Mas Imin kawan saya, siapa yang nggak berkawan? Jadi saya baik dengan iya. ya. Jadi faktor Bu Khofifah ini kan setidaknya ada dua unsur besar. Satu pimpinan daerah Jawa Timur yang jumlah penduduknya juga sangat besar. Yang kedua adalah pimpinan Muslimat NU yang komunitasnya juga sangat besar. Nah, itu seperti apa Ibu apa ya mengkapitalisasi potensi ini untuk menunjang suara Prabowo Gibran di Jawa Timur? Sebenarnya tidak hanya di Jawa Timur ya, kalau Muslimat kan Iya, nasional. iya. Kemudian jaringan masyarakat Jawa Timur di berbagai provinsi. Karena relatif kalau misi dagang saya bersapa dengan masyarakat Jawa Timur, asosiasi masyarakat Jawa Timur atau paguyuban atau apapun namanya. Artinya kita membangun komunikasi itu tidak bim salah bim. Apalagi kalau di Jawa Timur kan komunikasi dan program kami saling bersapa. Jadi pada dasarnya nggak bisa dihitung kapan mendeklar lalu bagaimana proses akumulasi suara itu bisa terbangun. Jadi kan kita punya data berapa banyak floating voters di Jawa Timur, kemudian berapa banyak undecided voters. Jadi yang belum menentukan sekian persen, yang masih floating sekian persen. Kita bisa menghitung itu dan itu dari hasil survei-survei kita bisa lakukan kompilasi. Posisinya seperti itu. Nah, akhirnya setelah saya mendeklar bahwa saya di Paslon 02, mulai banyak kawan-kawan yang bilang derek Bu Khofifah gitu. Jawa Tengah juga ada yang begitu, derek Bu Khofifah. Jadi Iya. komunikasi kami kan terbangun cukup lama ya. Iya. Apakah secara programatik, apakah secara kegiatan-kegiatan sosial keagamaan sama kita melakukan silaturahim secara programatik cukup lama. Iya. Eh,
saya melihat memang ormas muslimat ya Bu ya, terutama itu memang luar biasa. Artinya nanti mungkin bisa cerita bagaimana orang bisa militansinya begitu luar biasa. Misalnya terlihat ketika HUT ya, kalau yang di Istora itu. Kemudian saya juga lihat GBK, lagi GBK, ya, di GBK. di GBK. Kemudian saya lihat lagi ketika pertemuan dengan Pak Prabowo di Hambalang. Itu bagaimana mengelolanya orang sebegitu banyak itu? Ini kan bukan 1 2 tahun. Ini Ya, ya eh, cukup lama kami berproses sehingga proses identifikasi, proses berafiliasi sampai kepada proses mereka loyal pada organisasi. ya. Ini loyalitas sesungguhnya kepada organisasi itu terbangun sedemikian rupa pasti prosesnya panjang. Itu saya melihat di desa-desa itu muslimat kalau mobilitas menuju ke suatu tempat itu naik apapun dilakukan gitu ya. Ya, ya kalau mereka sudah muslimatan, andai pun mereka itu punya mobil pribadi, mereka lebih Ya, senang naik pick up karena silaturahimnya bisa terbangun. Jadi ya, apa? Ya itu terjadi di sangat banyak komunitas. Mereka lebih ya, memilih naik pick up karena mereka bisa bareng-bareng. Jadi apa ya? eh, Equal ya. Mereka equality-nya bisa ya, terjaga. Ya, nggak strukturalis gitu iya, tidak. iya. Baik. Nah, sekarang eh, Prabowo Gibran yang didukung Ibu Khofifah, insya Allah terpilih, insya Allah akan Rakyat memimpin 5 tahun Indonesia, ke depan. Ya, dan rakyat Ibu Indonesia ya. insya Allah juga akan memimpin Jawa Timur. Nah, apa yang kira-kira diharapkan oleh Jawa Timur, oleh masyarakat Jawa Timur dari pemerintah pusat? Karena kita juga tahu sekarang bahwa anggaran dari pusat itu juga sangat signifikan untuk membangun daerah. Ya, pada saat kampanye Mas Ya, Gibran di Sidoarjo, saya menyampaikan, Mas Gibran, kalau nanti jadi wakil presiden, jangan lupa Jawa Timur, jangan lupa Bumi Majapahit. Disinilah ya, dilahirkan Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangrua. Disinilah dilahirkan konsep Nusantara. Pada saat kemarin di Hambalang, itu juga yang saya sampaikan kepada Pak Prabowo. Pak Prabowo, jangan lupa kami yang ada di Jawa Timur. Inilah Bumi Majapahit, bumi yang melahirkan konsep Nusantara, bumi yang melahirkan konsep Bhinneka Tunggal Ika dan Hana Dharma Mangrua. Kelihatannya ini apa utopis, tapi menurut saya tidak. Ada konsep kebangsaan, konsep kenegaraan yang jauh lebih substantif. Itu yang harus ya, dijaga oleh semuanya. Bahwa kebinekaan ini harus diikat dalam keekaan dan itu adalah Pancasila. Saya seringkali ya, menyampaikan kalau kita cuma berbicara kebinekaan itu bisa ambiar. Tapi hmm, kebinekaan harus diikat dengan keekaan dan keekaan itu adalah Pancasila. Jadi Bhinneka Tunggal Ika harus diikat oleh Pancasila. Ini sesuatu yang sangat substantif untuk membangun negeri ini. Sebuah negara besar dengan ribuan pulau, kemudian suku, kata Pak Jokowi 714 suku besar di ya. Indonesia dengan bahasa, tradisi, agama. Ini membutuhkan satu sikap moderasi semuanya, toleransi semuanya, dan menjaga bagaimana negara ini kokoh kuat untuk menjadi bagian dari penguatan itu, maka kita semua adalah pagar NKRI. Dan itu saya merasa Jawa Timur Iya. kekuatan yang luar biasa. Ya. Halo guys, sekarang cuma dengan satu jari, semua urusan listrik langsung beres, res. Ini dia, PLN Mobile. Kalau cuma gangguan aja sih, nggak usah panik. Tinggal tap menu pengaduan, cus petugas PLN-nya langsung datang. Atau mau isi token, pasang listrik baru, atau mau ubah daya, atau cek hitungan listrik. Urusan listrik serahin aja ke PLN Mobile. Jadi luar biasa kalau terjadi sinergi Jawa Timur dengan pusat dengan nasional, Indonesia Emas itu kira-kira modelnya akan ada di Jawa Timur seperti itu Bu ya. Begini, ada 32 jalur tol laut. Dari Ya, 32, 20
itu dari Surabaya, dari Tanjung Perak. Jadi betapa dari 32, 27 itu dari Surabaya. Maka Bappenas menyebut Jawa Timur itu adalah center of gravity. Center of gravity. Saya seringkali menyampaikan dengan segala hormat begini, kalau nanti eh, IKN ada di Kalimantan Timur, maka de facto ibu kota itu di Jawa Timur. Hmm. Kenapa saya menyebut itu? Karena tadi itu kami punya gas cukup banyak, kami Ya. punya industri manufaktur cukup advance, kami punya lembaga pendidikan cukup advance, kami punya layanan kesehatan cukup advance. Dari pola-pola seperti ini, saya rasa partnership antara Kalimantan Timur dengan Jawa Timur itu adalah sebuah keniscayaan. Partnership antara Kalimantan Timur dengan Jawa Timur. Nah, saya rasa kita tidak bisa berbicara per region. Pada saat seperti ini, ya kita harus berbicara kemitraan antar region, kemitraan antar berbagai daerah, dan itu akan menjadi Indonesia lahir batin. Jadi luar biasa optimisme Ibu Khofifah ya bertemu dengan kesungguhan ikhtiar ini, saya kira memberi semangat pada kita semua bahwa Indonesia Emas 2045 itu akan menjadi kenyataan. Sekali lagi terima kasih Ibu Khofifah sudah memberi motivasi kepada kita semua, memberi semangat dan mengajak untuk berprestasi. Sekali lagi Ibu DRA Hajah Khofifah Indar Parawansa MSI yang posisinya sekarang masih menjadi Ketua Umum DPP Muslimat NU dan insya Allah ke depan tetap akan menjadi Gubernur Jawa Timur. Oh ya, saya mungkin mohon izin menyampaikan selamat menjalankan ibadah puasa bagi umat Muslim di Indonesia. Mudah-mudahan puasa ini menjadi bagian dari proses untuk bisa mengasah kesucian hati, kesucian pikiran kita. Proses dinamika kemarin cukup panjang, ada mungkin kontroversi, ada dinamika yang cukup tajam, meruncing, tapi percayalah ada equilibrium dynamic. Di antara dinamika-dinamika itu ada equilibrium, titik-titik temu, titik-titik harmoni, dan mudah-mudahan harmoni itu ketemu di bulan suci Ramadan ini. Ya, kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadiono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi